فأهل السنة هم الذين يقتدون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Mengapa hizbiyun menjuluki ikhwan atau akhwat yang taklim kepada Ustadz Lukman dan yang bersamanya dengan Lukmaniyun? Apakah Lukmaniyun adalah suatu manhaj atau pemahaman? Taib, wabillahi taufiq. Demikianlah orang-orang yang tidak suka dengan dakwah salafiyah, berusaha untuk menjauhkan umat dari dakwah. Ya. Maunya mereka agar santri yang jumlahnya banyak, satu pondok 700 orang ini suruh bubar. Ya, kan. Yang jumlahnya 400 ini suruh bubar. Gara-gara ustadz-ustadznya dikatakan Lukmaniyun. Maunya adalah itu. Sebutan ini bukan sesuatu yang baru. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, agar orang lari darinya dikatakan sebagai apa? Wahabi. Ya, Wahabi. Nah, ketika ditanya apa itu Wahabi, tidak ngerti aku. Pokoknya Wahabi, sesat. Nah, tidak ngerti hakikatnya. Agar orang lari. Ya. Salafiyun dikatakan Wahabiyun. Ya. Wabillahi taufiq. Kita tidak menisbatkan dakwah ini kepada orang tertentu. Ya. Kalau Ustadz Lukman salah, tidak akan kita ikuti. Ya. Kalau ada yang salah, kita ingatkan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita salah, jangan antum ikuti. Demikian dakwah salafiyah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan yang lainnya, mereka mengatakan, seandainya kalian melihat aku mengucapkan suatu kalimat atau aku berpendapat dengan pendapat yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah, maka buanglah ucapanku. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah saya tidak siap untuk mendapatkan nasihat, teguran, bimbingan para ulama. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, ini adalah upaya untuk menjauhkan manusia dari dakwah salafiyah. Dan sebutan Lukmaniyun ini sudah cukup lama. Ya, dulu di masa Hajuriyah, di masa Yahya al-Hajuri, tahun berapa? 2007, 2008 itu sudah mulai muncul ini. Nah, Ustadz Lukman dan asatidzah yang lainnya, berusaha untuk meredam fitnah Hajuriyah di Indonesia ini. Dengan memperingatkan manusia dari pemahaman-pemahaman Hajuri. Ini bukan berasal dari satu orang. Satu ustadz. Tidak, ini masyayikh yang telah memperingatkan. Tidakkah kita menyampaikan kecuali hanya sekedar menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama, Syekh Rabi dan seterusnya, Syekh Muhammad bin Hadi dan yang semisalnya. Dan memang kenyataannya, kita khawatir kalau seandainya ada dai-dai Hajuriyin yang kemudian merusak dakwah salafiyah di negeri ini, dan itu memang sudah terjadi. Bagaimana kita tidak mentahdzir dari Hajuriyin, dari Yahya Hajuri? Dia memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa, menyimpang dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, bahkan tertulis dalam bukunya. Sesuatu yang sudah tertulis dalam bukunya kan tidak bisa dicabut, kecuali dia betul-betul mencabutnya, kemudian mengumumkannya dan bertobat atas apa yang dia tulis. Seperti contoh, di antara penyimpangan Yahya al-Hajuri, di dalam salah satu kitabnya, dalam kitab Risalah al-Jum'ah disebutkan, dia mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan, ada para sahabat, yang berserikat di dalam membunuh Utsman bin Affan. Ini yang ditulis oleh dia. Jadi para sahabat, ada para sahabat yang berserikat di dalam membunuh siapa? Utsman bin Affan. Keyakinan yang bagaimana ini? Apakah kita diam? Walaupun hanya satu, seandainya penyimpangannya hanya satu ini sudah merupakan penyimpangan yang menyimpang dari pokok ahlu sunnah wal jamaah. Para ulama sejak dulu sampai sekarang tidak ada yang mengatakan itu. Semuanya mengatakan as-sahabah kulluhum udul. Sahabat semuanya adil. Kok ini dia mengatakan para sahabat ada yang berserikat di dalam membunuh siapa? Utsman bin Affan. Sehingga wajar kalau kemudian kita peringatkan manusia dari pemikiran dia ini. Maka terjadilah apa yang terjadi. Mereka tidak suka dengan peringatan-peringatan ini. Seperti di daerah kita, ada salah seorang yang dicorong, mikrofon, sampai memanggil masyarakat, tidak ada yang kenal siapa Ustadz Lukman, orang awam, masuk ke speaker, ya Lukman,
Ya Ridwan, Ridwan ini salah satu asatidah di daerah kita. Ya Luqman, ya Ridwan. Nah, kami bergaul dengan babi-babi lebih baik daripada dengan kalian. Nah, ya subhanallah. Coba lihat kebencian yang luar biasa. Hanya karena memperingatkan syekhnya. Ya. Baik. Dalam keadaan masyarakat tidak tahu siapa itu. Nah, akhirnya masyarakat pun lari dari orang-orang ini. Memang mereka kasar. Dan ini salah satu contoh dari orang-orang yang menerapkan tahdzir namun terjatuh pada hulu. Ya, sekaligus kita berikan contoh di sini. Orang yang menerapkan tahdzir namun terjatuh kepada apa? Hulu, berlebih-lebihan. Ya. Haddadiyah, Hajuriyah. Sampai Syekh Abdurrahim Bukhari mengatakan, ya, seandainya Hajuri ini muncul sebelum Haddadi, maka saya katakan ini Hajuriyah atau sebaliknya atau kalimat yang semacam itu namanya. Ya. Baik, ini termasuk thariqah Haddadiyah. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi kenapa mereka menjuluki asatidah ini dengan Luqmaniyun? Karena maksudnya adalah agar menjauhkan manusia dari dakwah salafiyah. Dan ini bukan sesuatu yang baru, sudah lama. Orang-orang Hajuriyin dan seterusnya mereka menyematkan sebutan-sebutan ini. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Dan apa yang dilakukan sekarang juga mentahdzir beberapa orang, ya, itu semuanya hanya sekedar menukilkan dari para ulama. Ya. Menukilkan para ulama, mentahdzir Ali Hasan Al-Halabi, Dzulqarnain dan seterusnya, ini menukilkan dari para ulama. Wabillahi taufiq. Nah, dan di Madinah pun sebutan kepada orang-orang yang belajar dengan Syekh Rabi itu ada julukan Madakhilah. Ya, karena Syekh Rabi Al-Madkhali, maka orang-orang yang belajar dengan beliau dikatakan apa? Al-Madakhilah. Ya, agar orang lari dari beliau. Orang-orang yang belajar dengan Syekh Aman Al-Jami, dan beliau adalah seorang ulama yang mengajar di Masjid Nabawi. Rahimahullah telah meninggal. Terkenal kekokohan sunnahnya, kekokohan di dalam melaksanakan atau memegang sunnah dan membela sunnah. Ya, orang-orang mengatakan bahwasanya salafiyun adalah Al-Jamiyah. Al-Jamiyah karena belajar kepada Muhammad Aman Al-Jami. Ya, dia dikatakan Al-Jamiyah. Kenapa? Apa maksudnya? Agar manusia lari. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam.